Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Quran sendiri menyebutkan orang-orang mukmin itu, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa itu, bahkan ahlul jannah itu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Tidurnya sedikit di malam hari. Tetapi itu kemudian tidak membuat mereka di siang harinya lalu menjadi orang yang malas, tidak produktif, tidak. Ya, karena itu di antara ciri orang-orang soleh yang lainnya itu dunia ini tidak menghalanginya untuk selalu menjaga syiar-syiar agama. Ya, walaupun di siang harinya dia aktif berbisnis, aktif beraktivitas, aktif berdakwah, aktif berjuang, aktif politik, ya berdagang dan sebagainya, tapi di malam harinya dia tetap selalu menjaga syiar-syiar agama, menjaga wirid dan hizib ta'abudinya tetap terjaga, gitu. Melakukan qiyamul lail, munajat kepada Allah, tadarruk kepadanya di waktu senang agar dia agar Allah meringankan kesulitan di saat susah dan selalu bersamanya dalam keadaan mudah dan sulit. Ya, karena itu Al-Quran juga mengajarkan gitu, agar seorang muslim selalu menjaga hizib dan wiridnya, agar hatinya selalu basah dengan zikrullah dan hatinya tertambat dengan masjid. Nah, ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 78 79 gitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Ya, aqimis sholah, dirikanlah sholat liduluki syamsi, dari sesudah matahari tergelincir, sejak dari sore, ya, sampai ila ghasaqil laili, sampai gelap malam, wa qur'anal fajri, dan dirikanlah pula sholat subuh. Jadi Al-Quran sendiri mengajarkan agar kita seorang mukmin punya hizib Qur'ani, punya hizib Al-Quran yang kita jadikan wirid sejak dari sore sampai malam, dan kemudian nanti kita bangun lagi menjelang subuh, dan kemudian itu kita wiridkan lagi, ya, hizib Quran kita itu. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Dan malamnya masih ada tahajud lagi. Jadi ini jelas, ini bukan hanya isyarat, tapi ini tuntunan dari Al-Quran, bagaimana seorang muslim itu harus menjaga wirid-wiridnya, hizib-hizib Al-Qurannya, agar dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fikul hadis, inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Kemudian hadis ini juga memuat konten dakwah, ya. Di antara konten dakwah yang ingin atau bisa kita simpulkan dari hadis ini, yaitu satu, meringankan dan memudahkan mad'u. Itu dalam dakwah ini kita harus juga berusaha untuk bisa meringankan dan memudahkan, ya, para mad'u atau masyarakat. Kita ajarkan bahwa agama Islam ini mudah, walaupun ya jangan sampai kelewat batas juga gitu, sehingga sampai kemudian keluar dari aturan-aturan yang seharusnya dijaga. Tapi intinya Islam ini agama yang mudah itu. Karena itu meringankan dan memudahkan ini termasuk karakteristik utama syariat Islam. Ya, Islam menganjurkan hal ini kepada manusia karena Islam memang mempertimbangkan berbagai kondisi dan keadaan manusia ini. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, siapa yang ketiduran dari hizib atau sesuatu darinya, ya hizib Al-Qur'annya tadi itu, atau sesuatu darinya, atau wirid-wirid yang lainnya, maka boleh diqadha di siang harinya. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau malam harinya terhalang, ya bisa dilaksanakan di siang harinya. Kemudian meringankan dan memudahkan mad'u itu punya pengaruh besar dalam penerimaan dakwah ini. Ya, kenapa? Karena jiwa manusia ini cenderung kepada keringanan dan kemudahan, dan tidak menyukai sesuatu yang sulit gitu. Ya, karena itu
sesungguhnya agama Islam ini sudah dimudahkan oleh Allah sedemikian rupa, maka jangan dicari-cari kemudahan sampai kelewat batas itu. Islam ini mudah. Ya, Islam itu agama mudah dan menghilangkan kesulitan. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah menegaskan hal ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesulitan. Jadi semua ajaran agama ini sudah dimudahkan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau ada orang masih merasa bahwa agama ini berat, nah itu sebetulnya masalahnya bukan pada agama ini. Masalahnya adalah pada kesiapan kita, ya, kesiapan mental kita, kesiapan hati, kesiapan jiwa kita untuk melaksanakan agama ini. Buktinya ada banyak orang yang bisa menikmati ajaran-ajaran agama ini. Sampai ada orang bisa bangun di malam hari, ya, jam 3 bangun, bermunajat, sholat, qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, menikmati itu semuanya. Berarti ini ringan. Bagi mereka yang masih merasakan itu berat, ini bukan karena ajarannya itu berat, ya, tetapi karena jiwa-jiwa manusia yang belum disiapkan untuk bisa menikmati semua kesempatan itu. Nah, karena itu seorang dai ya harus menjelaskan keutamaan prinsip meringankan dan memudahkan yang diajarkan oleh Islam ini. Ya. Yang kedua, konten dakwah yang kedua dari hadis ini adalah keutamaan menjaga ibadah itu sendiri. Menjaga ibadah dan kesinambungannya punya pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim. Ya, karena dengan itu ia akan selalu terhubung dengan Allah. Ya. Dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang melakukan ibadah yang sanggup dilakukan. Ya, yang sanggup dilakukan dan dijaga kesinambungannya. Nah, ini yang penting. Ya, kita bisa pilih ibadah-ibadah yang sanggup kita lakukan, walaupun mungkin ringan, ya, kecil, ya, sedikit, tapi yang penting kemudian ibadah itu terus dijaga kesinambungannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan prinsip ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Khudu minal amali ma tutikuna." Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Ya, dan ada banyak pilihan amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan ini. Masing-masing sesuai dengan kesiapan jiwanya. Masing-masing sesuai dengan tingkat keimanannya. Boleh milih yang sesuai dengan apa yang disanggupinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.